Pada masa silam, konon Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Karena itulah, diutus seorang ulama asal Persia bernama Syekh Subakir, yang ahli dalam meruqyah, ekologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Pada tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib, yang dinilai menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Dirinya diperintahkan menumbal Tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu. Para jin, dedemit, dan lelembut tersebut bisa mengubah wujud menjadi ombak besar, yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung, yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, jin kafir dan bangsa lelembut bisa berubah wujud menjadi hewan buas, yang mencelakakan para ulama terdahulu. Karena itulah, Syekh Subakir yang dikenal sebagai ahli menumpas bangsa jin, diutus ke Tanah Jawa. Kisah peperangan dengan dunia gaib yang dilakukan Syekh Subakir di Pulau Jawa, yaitu ketika dirinya berperang melawan Sabdo Palon, atau Kiai Semar, yang dipercaya sebagai pengasuh Tanah Jawa. Penghuni Tanah Jawa pada saat itu adalah para dedemit, jin, dan setan. Eyang Ismoyo atau Sabdo Palon, diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk momong Tanah Jawa sampai 1100 tahun. Dalam hal ini, Sabdo Palon menjadi raja para makhluk gaib tersebut, namun wujudnya bukanlah dedemit, jin, maupun setan. Ada indikasi kepercayaan masyarakat sekitar, bahwa Kiai Semar merupakan nabi utusan Tuhan untuk menjaga Tanah Jawa. Pada pertarungan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, tidak ada yang kalah dan menang, karena keduanya sama-sama sakti. Hingga akhirnya muncul perjanjian damai antara keduanya. Dalam perjanjian damai tersebut, Syekh Subakir yang bernama asli Ali bin Syekh Bakir ini menjelaskan niatnya kepada Sabdo Palon, bahwa dia hendak menyebarkan agama Islam. Niat ini pun akhirnya diterima baik oleh Sabdo Palon. Mitos yang berkembang, adu kesaktian pun berlangsung selama 40 hari, hingga menyebabkan Sabdo Palon kesulitan menghadapi Syekh Subakir. Sabdo Palon akhirnya menawarkan gencatan senjata, serta beberapa syarat yang disepakati kedua belah pihak agar pertarungan dihentikan. Dari legenda terdapat 5 isi perjanjian, antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, usai pertarungan sengit tersebut. 1. Dalam proses penyebaran agama Islam, Syekh Subakir dilarang memaksa agama, dan kepercayaan kepada masyarakat di Pulau Jawa. 2. Jika hendak membangun tempat ibadah, buatlah tempat ibadah dengan arsitektur khas Hindu dan adat Jawa. 3. Jika hendak mendirikan kerajaan Islam, hendaklah ratu pertama yang memimpin kerajaan berasal dari campuran keturunan Hindu dan Islam. 4. Jangan jadikan Jawa seperti orang Arab, biarkan mereka tetap memegang teguh adat istiadatnya. 5. Berhati-hatilah jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya, maka Sabdo Palon akan menagih janji. Persyaratan tersebut akhirnya disetujui Syekh Subakir, dengan tetap menghormati sosok Sabdo Palon sebagai penguasa Tanah Jawa. Kisah dari legenda ini sangat dikenal masyarakat Jawa hingga saat ini, bahkan hingga sekarang, kisah ini kerap dijadikan sebagai cerita sejarah masa lampau. Syekh Subakir kemudian diajak Sabdo Palon ke padepokan agung miliknya di Alas Purwo. Di sana terdapat 2 sumur yang bau busuk. Syekh Subakir diminta untuk mengubah air sumur menjadi wangi. Hal ini dilakukan agar dirinya bisa menetap di Pulau Jawa, khususnya sekitar Gunung Tidar yang berada di Magelang. Bila Syekh Subakir berhasil, Sabdo Palon dan para dedemit tidak akan tinggal di Pulau Jawa, melainkan di pantai selatan. Kemudian Syekh Subakir nyabdo, atau mengubah air sumur tersebut.
Air di satu sumur bisa menjadi wangi, sedangkan di sumur satunya tidak bisa menjadi wangi. Nyabdo sama halnya dengan sababiyah, ataupun ruqyah. Hal pertama yang dilakukan Syekh Subakir adalah menerima tantangan tersebut, kemudian dia membacakan doa-doa yang diambilnya dari Al-Quran, agar mengubah air tersebut menjadi harum. Pembacaan doa-doa dengan ayat Al-Quran, As-Sunnah, serta zikir menyebut nama Allah, dalam Islam disebut ruqyah. Tujuannya adalah untuk menetralkan suatu hal, baik itu barang, tempat, bahkan manusia, agar terlepas dari gangguan makhluk gaib. Ruqyah yang dilakukan Syekh Subakir, lebih menonjolkan doa-doa untuk benda-benda mati, atau tidak bernyawa. Dalam mengubah air sumur, Syekh Subakir hanya mampu membuat satu sumur menjadi harum, sedangkan yang satunya tetap berbau busuk. Satu sumur yang berbau harum, menandakan kehidupan manusia, sementara sumur yang berbau busuk, menandakan kehidupan jin dan setan. Hal tersebut menandakan, bahwa antara kehidupan manusia dan jin, yang lebih tinggi adalah manusia. Sama halnya dengan yang dilakukan pada dua sumur itu, ketika Syekh Subakir sampai di Gunung Tidar, dia juga melakukan hal yang sama. Ketika itu, Pulau Jawa dikisahkan masih belum stabil, layaknya perahu di lautan yang masih goyah karena gelombang. Karena itu, Syekh Subakir datang bertujuan untuk menenteramkan bumi tanah Jawa. Dengan bantuan tombak pusaka yang bernama Kiai Sepanjang, bersama doa-doa, dirinya melakukan ruqyah di Gunung Tidar. Kemudian para dedemi takluk, dan saat itulah baru manusia bisa hidup di tanah Jawa. Karena konon, sebelum ditumbal atau diruqyah oleh Syekh Subakir, manusia tidak mampu hidup di tanah Jawa, karena ganasnya para demit pada saat itu. Dedemit yang pada saat itu ganas, namun saat Syekh Subakir menggunakan doa-doa Al-Quran untuk meruqyah, akhirnya hangus dan sebagian dari mereka menyingkir dari Gunung Tidar. Setelah melakukan sabdo di Alas Purwo, Syekh Subakir memang memilih Gunung Tidar sebagai tempat berdakwah. Alasannya karena tempat ini berada persis di tengah-tengah Pulau Jawa. Gunung Tidar pun dipercaya oleh masyarakat sebagai titik tengah Pulau Jawa. Tempat ini memang istimewa, karena berada di tengah kota Magelang, dan sangat jarang terdapat gunung atau bukit yang berada di tengah kota. Di tempat ini terdapat beberapa simbol, yang ada hubungannya dengan unsur religiusitas dan kebangsaan. Simbol ini seperti bangunan makam, tugu pusaran tanah Jawa, paku tanah Jawa, dan tugu tiang bendera Akmil. Di atas Gunung Tidar terdapat 3 makam yang menjadi budaya, serta banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai kota. Ketiga makam tersebut yaitu makam Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar. Pada makam Syekh Subakir, tidak ada yang istimewa dari segi bangunan dan perlakuannya. Hanya saja peziarah bila ingin memasuki halaman makam, harus melepas alas kaki sebelum pintu gerbang, sebagai bentuk sopan santun. Bangunan makam Syekh Subakir, berbentuk bundar atau lingkaran. Bangunan tersebut mempunyai makna, bahwa lingkaran itu seperti kehidupan manusia yang mengikat, dan membina masyarakat agar senantiasa rajin dan taat beribadah. Selanjutnya makam Kiai Sepanjang, atau tombak milik Syekh Subakir, yang dianggap sebagai pakuning tanah Jawi atau pakunya tanah Jawa. Paku hanyalah sebuah simbol, sebenarnya Kiai Sepanjang berbentuk tombak pusaka, yang digunakan untuk meruqyah tanah Jawa. Sedangkan makam Kiai Semar, terletak di ujung puncak Gunung Tidar, atau bisa disebut berada paling tinggi di antara situs-situs yang lainnya. Bangunan makam Kiai Semar, berbeda dengan yang lain karena berbentuk tertutup. Bangunannya seperti tumpeng berwarna kuning, yang dikelilingi oleh pagar berbentuk kotak. Sehingga bentuk bangunan makam Kiai Semar yaitu kerucut, mengerucut ke atas. Bangunan ini berarti bahwa Kiai Semar merupakan simbol masyarakat Jawa.